Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salde Hermawan. Di sini kita akan belajar mengenali beberapa tools yang ada di aplikasi Photoshop, mungkin lebih ke basicnya, biar teman-teman tahu apa fungsi-fungsi dari beberapa tools yang ada di Adobe Photoshop. Sebelumnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, boleh titip di kolom komentar, nanti akan saya balas satu persatu. Mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang aplikasi Photoshop atau secara detailnya apa itu aplikasi Photoshop, boleh kalian cari di YouTube atau di Google. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat apa fungsi dari aplikasi Photoshop itu, yaitu untuk edit foto dan membuat berbagai macam desain gambar. Sebelum menggunakannya, mari kita buka aplikasi Photoshop punya teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi Photoshop CS6. Pertama kita akan mempelajari area kerja. Di area kerja di sini terdapat beberapa tools yang akan kita dalami atau pelajari. Di sini terdapat menu bar paling atas, file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D dan lain sebagainya. Di bawah menu bar terdapat toolbox. Toolbox itu beberapa tools yang akan kita gunakan di area kerja nanti. Di atas toolbox tersendiri ada toolbox option. Jadi toolbox option itu seperti pengaturan dari toolbox tersendiri. Misalkan kita ke move tool, lalu kita mempunyai pengaturan move tool tersendiri. Misalkan kita ke airdrop, maju ke pengaturan airdrop tersendiri. Brush pun sama dan lain sebagainya, mempunyai pengaturan tersendiri. Selanjutnya ada lembar kerja atau kanvas baru yang terdapat di tengah area kerja yang akan kita kerjakan nanti ketika ada project atau edit foto.
Ctrl D, kita tahan touchpad atau mouse klik kiri, lalu tarik. Kita ambil bagian bunga. Jika sudah terseleksi, lalu kita delete. Itu salah satu atau sama sih seperti rectangular ya caranya atau fungsinya. Kita Ctrl D, Ctrl Alt Z, Ctrl D lagi. Sekarang di bawah rectangular terdapat lasso, lalu Magic Wand Tool. Jadi Magic Wand Tool itu menyeleksi berdasarkan warna. Itu misalkan saya ambil bagian bunga. Jadi terseleksi bagian bunga saja. Bunga hijau terseleksi langsung di warna hijau semua. Lope pun sama. Lalu di bawah Magic Wand Tool itu terdapat Crop Tool. Jadi Crop Tool itu memotong kanvas. Contoh, kita coba potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Lalu kalian pencet yang bagian atas checklist ini. Sudah terseleksi. Adapun cara lainnya, kita coba Ctrl Z dulu. Kita coba di ukuran otomatis. Misalkan kita ambil ukuran square, lalu terseleksi. Lalu di bawah cut, kita coba ke pengaturan semulanya. Ctrl Z. Lalu di bawah Crop Tool terdapat Airdrop Tool. Jadi Airdrop Tool itu seperti ambil sampel warna. Jadi mengambil sampel warna yang akan muncul di bagian panel warna yang paling bawah. Kita coba ambil sampel warna pink ini. Lalu muncul di bagian foreground. Jadi ada dua warna, foreground dan background. Untuk foreground udah mendapatkan sampel warna yang berwarna pink ini. Kita coba ke bagian background. Untuk ambil bagian background biar di depan, klik yang tanda panah ini, lalu kita ambil warna hijau. Sudah terseleksi warnanya, jadi foreground dan background ada di sampel warna atau panel warna di sini. Putih. Lalu beda warna, coba kita ketebalannya kurangi. Beda ya teman-teman.
ketebalan 100% dengan ketebalan sekitar 38%-an. Kita kembali lagi, Ctrl Alt Z. Lalu sesudah di brush tool itu, stamp tool itu jadi kayak stempel area tertentu ya. Seperti brush tool juga sama, cuman bedanya jadi kita mempunyai sampelnya seperti ini. Di sini kan terdapat warna bunga warna pink. Kita ambil sampel warna pink ini. Kita pencet Alt, lalu klik. Nanti kita mempunyai sampel di bagian ini. Nah, nanti ketika kita klik di bagian sini, nanti terdapat tanda ikon tambah di bagian sini. Karena sampel yang saya ambil di bagian pink ini, kita coba. Nah, terdapat ikon tambah itu untuk mengikuti sampel yang akan saya bikin. Itu penjelasan dari stamp tool. Kita kembalikan lagi ke gambaran awal, Ctrl Alt Z. Lalu kita maju ke eraser. Eraser mungkin kalian juga paham untuk menghapus bagian-bagian tertentu. Misalkan kita di sini tidak perlu gambar lope, kita hapus. Jadi seperti ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena kan yang saya ambil sampel itu warna pink tadi. Jadi kan hilangnya itu jadi warna pink. Coba kalau misalkan kita di sini backgroundnya jadi warna bodas. Contoh, kita buat new layer, lalu kita ambil di bagian warna putih, kita klik Shift Backspace, kita ambil warna putih. Oke, kita ke bawahin. Usahakan si background ini berada di atas ya teman-teman. Jadi kita hapus atau buka. Dulu. Nah, jadi seperti ini. Kita ambil model seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kita ambil yang seperti ini. Sama, jadi seperti itu. Lalu kita maju ke bagian pen tool ya teman-teman. Jadi pen tool itu kayak membuat seleksi juga ya, sama seperti rectangular ini. Jadi seleksinya itu kita sendiri yang membuat titik-titik tertentu. Contoh kita buat ya teman-teman, sedikit tambahan, kalau ingin menyeleksi suatu gambar, usahakan area kerja yang aktif yang akan dipilih. Contoh, saya di sini kan ingin menyeleksi satu gambar di sini menggunakan pen tool. Yang kita akan ambil contohnya ini ya, bagian bunga. Nah, usahakan area kerja yang aktif layernya itu di bagian gambar sini.
Jadi biar langsung terseleksi. Kalau misalkan kalian ambil di bagian sini, mau bagaimanapun juga tidak akan pernah terseleksi. Seperti itu ya. Coba kita langsung ke bagian bunga, lalu kita ambil seleksinya. Di bawah pen tool terdapat teks. Jadi teks itu kayak membuat teks lagi ya, kita bebas mau membuat teks seperti apa. Contoh, kita buat nama saya Saldi. Kita klik dulu yang ini biar terblok. Kenapa misalkan tidak muncul teksnya? Karena kita harus menyesuaikan dulu warnanya. Warnanya jadi saya sesuai dengan warna background. Kita ambil dulu, klik dulu 2 kali. Kita ambil di sini warna hitam. Enter. Nah, jadi muncul nama saya. Contoh, kita ambil dari move tool, pindahkan. Kita klik lagi ke sini. Lalu kita buat ukurannya, misalkan ukuran 11 kecil. Lalu kita ambil jenis fontnya. Jenis font kita ambil salah satu font. Contoh ini. Lalu kalau untuk melihat pengaturan secara detail, usahakan teksnya terblok seperti ini, lalu Ctrl T. Nah, atau klik yang gambar karakter ini. Nah, di sini banyak ya teman-teman pengaturan secara detailnya, misalkan dari jarak antar teksnya, misalkan kita ambil jaraknya 50. Nah, jadi seperti ini ya kepadatannya mungkin. Nah, kalau ini jarak, ini kepadatannya dan ini jaraknya. Lalu kita ke bagian sini. Di bagian sini kita misalkan ingin fontnya menjadi besar, jadi miring. Terus misalkan ingin membuat font seperti ini, kita coba di sini kita pakai yang i-nya saja. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita coba menggunakan garis di bawah, jadi seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, itu kegunaan dari teks. Dan langsung kita ke rectangle. Kita langsung ke rectangle ya. Di rectangle kita mempunyai seleksi juga sama ya. Jadi seperti ini, kita mempunyai seleksi membuat kotak yang berwarna. Kita ganti dulu warnanya di bagian atas ini. Kita ganti warnanya agak gelap ke warna ungu. Lalu kita coba di seleksi yang lain. Kita coba di seleksi yang bulat. Nah, untuk menyeleksi rectangle ini, misalkan misalkan teman-teman mau ambil ukuran kotak atau bulat agar ukurannya seimbang, kita klik aja shift lalu ambil jadi seimbang. Maaf, Ctrl Z dulu, ambil seimbang. Nah, jadi seperti ini. Lalu di bagian rectangle juga kita terdapat shapes. Shapes itu jadi kayak gambar
yang udah jadi ya. Kayak misalkan kita ambil yang ini, lalu kita shift. Nah, jadi seperti ini. Lalu di bawah shapes juga terdapat hand seperti ini ya. Jadi fungsinya itu hand tool itu kayak misalkan contoh ini posisi dalam zoom. Nah, ini kan tool zoom ya, kita coba di zoom tool. Kita zoom dulu. Nah, lalu kita geser-geser menggunakan hand tool ini seperti ini. Nah, ini salah satu kegunaan dari hand tool ya, menggeser-geser. Nah, balik lagi ke bagian zoom in, zoom out. Di zoom in, zoom out ini terdapat zoom out-nya. Nah, jadi ada plus, ada minus, kita ambil di minus untuk menjauhkan. Nah, cara cepatnya mungkin teman-teman bisa menggunakan perintah Ctrl, CTRL atau tambah dan minus. Nah, seperti ini. Itu salah satu gunaan hand tool dan zoom in, zoom out. Lalu di paling bawah ini terdapat palet warna ya, yang tadi saya jelaskan. Palet warna mempunyai dua, foreground dan background, untuk mengambil sampel warna juga. Nah, kita ke bagian area kerja di paling kanan. Kita lihat di bagian layer aktif ya. Di bagian layer aktif ini kita bisa melihat layer-layer aktif mana saja yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini kan kita berada di bagian posisi paling atas, berarti otomatis kita sedang bekerja di area rectangle. Nah, kita coba rectangle ini pindah-pindah. Nah, ini bagian layer paling atas. Kita coba langsung hapus saja bagian rectangle ini, kita tarik ke bagian tong sampah, hilang. Nah, untuk membuat layer baru bisa menggunakan paling bawah new layer ini. Nah, ini layer baru, jadi kita bisa menggunakan teks seperti ini misalkan, atau misalkan kita buat lagi layer baru untuk rectangle juga bisa. Tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nah, kita hapus. Sebelum dihapus, saya mau menjelaskan cara membuat layer group seperti ini. Misalkan bagian font ini satu tempat, misalkan nama ini dan nama ini. Nah, lalu kita buat grup di sini biar lebih gampang. Nah, jadi grup teks terdapat di bagian sini ya, teman-teman. Lalu kita maju ke bagian adjustment ya. Nah, adjustment tersendiri itu untuk mengatur kecerahan atau kegelapan. Contoh kita ambil di bagian foto, misalkan kita zoom out. Nah, kita ambil bagian break and contrast, kita ambil. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya di sini hanya menyampaikan beberapa tools basic yang mungkin sering digunakan ya di bagian basic-basic tertentu. See you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.